Dia menghancurkan kotoran binatang di kantong, kemudian mengoles ke seluruh tubuhnya, sehingga zombie tidak bisa mencium baunya. Kemudian dia menuangkan darahnya di sebuah telepon. Bau darah dan suara telepon itu bisa mengalihkan perhatian zombie di sekitar. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka datang. Anne segera masuk ke dalam hutan, tapi bukan untuk melarikan diri. Namun saat zombie teralihkan perhatiannya, Anne masuk ke rumah untuk mencari makanan. Dia menemukan sebuah pistol di samping dua mayat. Sayangnya, peluru di dalam pistol itu sudah dipakai. Kemudian Anne ke dapur. Kulkas yang tidak menyala sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Untungnya di lemari masih ada makanan kaleng. Saat itu juga, suara zombie di luar semakin mendekat. Dia segera mengambil makan, kemudian keluar dari jendela, dan terus berlari menyelamatkan dirinya. Di belakangnya adalah zombie yang sangat banyak sedang mengejarnya. Dengan cepat dia masuk ke lubang pagar. Tapi tidak sengaja, perutnya terluka. Dengan mengabaikan rasa sakitnya, dia berlari ke tepi jalan, dan mengangkat air kotor yang sudah disiapkan, untuk menghilangkan bau badannya. Sangat hebat, benar saja, zombie tidak lagi mengejarnya. Sementara dia sudah aman. Di tepi sungai, Anne mengeluarkan jarum untuk menjahit lukanya. Semua keahlian ini diajarkan oleh suaminya. Setengah tahun lalu, virus zombie menyebar ke seluruh kota. Suaminya membawa Anne dan bayi yang berusia beberapa bulan pergi ke dalam hutan. Dia mengajari Anne cara bertahan hidup. Dia mengajarinya menembak. Awalnya kehidupan mereka masih sangat aman, hingga saat anak mereka demam. Suaminya pergi keluar untuk mencari obat. Tapi setelah itu, suaminya tidak kembali lagi. Keesokan hari, Anne menemukan mayat suaminya di luar. Mayatnya sudah digigit hingga hancur. Di tangannya masih ada obat yang dia bawa untuk anaknya. Dari saat itu, Anne hanya bisa sendirian membawa anaknya bertahan hidup. Saat Anne pertama kali keluar untuk mencari makanan, dia bertemu zombie yang sedang makan. Anne perlahan-lahan mendekat dan membunuhnya. Darah zombie mengenai pakaiannya, tapi dia tidak memperhatikannya. Setelah pulang ke mobilnya, dengan segera dia memeluk bayi yang sedang menangis. Akibatnya, bayinya memakan darah yang ada di pakaiannya. Anne berusaha menenangkan diri, dan berharap semua akan baik-baik saja. Tapi sesuai dengan dugaannya, di perut bayinya muncul cat merah. Ini adalah efek dari virus itu. Anne tidak tahu harus bagaimana. Dia berusaha menghilangkan racun dengan air mendidih, sambil meminta maaf dengan anaknya. Anaknya yang kepanasan terus menangis. Tapi semuanya tidak berhasil. Anne duduk di samping anaknya selama semalaman. Akhirnya, dia membulatkan tekad. Anne mengeluarkan obat bius, kemudian menambahkan darah ke dalamnya, dan diberikan kepada anaknya. Hatinya sangat sedih, tapi ada sedikit kata-kata yang tak terkatakan. Saat krisis ini, mungkin kematian adalah hal yang terbaik. Dan Anne yang hidup sendiri, masih terus bertahan di dalam kesusahan. Makanan semakin menipis. Anne terpaksa membuka kulit pohon, dan mengeluarkan beberapa ulat. Dia tambahkan dengan biskuit, dan membuat menjadi biskuit berasa. Tapi baru makan sekali, dia sudah mulai muntah. Di saat serangan zombie ini, makanan lebih mahal dari benda apapun. Anne yang tidak bisa makan ulat, terpaksa keluar mencari makanan lain. Baru sampai di tepi jalan, dia melihat bayangan dua orang. Kemudian dia mendekat perlahan-lahan. Akhirnya dia menyadari itu bukan zombie. Itu adalah seorang wanita yang normal, dan seorang pria yang pingsan karena terluka. Wanita itu membuka pakaian pria itu. Perutnya tidak bercak merah. Ini membuktikan bahwa dia tidak terkena virus. Akhirnya Anne memiliki niat membantu mereka. Dia membawa kedua orang ke tempat kemahnya. Dari wanita itu dia mengetahui bahwa pria itu adalah ayah tirinya, dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi zombie. Pada malam hari, pria itu terbangun. Dia bilang tidak akan mengganggu Anne, dan akan pergi meninggalkannya keesokan hari. Tak disangka, keesokan hari hujan lebat, sehingga keduanya tidak jadi pergi. Setelah beberapa lama bergaul, Anne tidak menaruh curiga lagi. Hubungan Anne dan pria itu mulai menjadi dekat. Hal ini membuat wanita itu tidak senang. Dia merasa anggota keluarga satu-satunya akan direbut lagi. Terutama malam itu, dia melihat ayah tirinya masuk ke mobil Anne. Hati yang tidak bahagia berubah menjadi dendam. Saat fajar, wanita itu pergi sendiri. Dia juga membawa makanan dari kemah itu. Akibatnya dia bertemu zombie di hutan. Kedua orang yang di kemah mendengarkan suara teriakan wanita itu. Segera mereka berlari ke dalam hutan. Saat penting, pria itu berhasil mendorong zombie dan menyelamatkan wanita itu. Tapi dirinya ditahan oleh zombie. Anne ini menyelamatkannya, tapi dirinya tidak membawa peluru. Tapi dia tetap berusaha membantunya. Pria itu mengambil pistol,
Kemudian dengan pistol menghancurkan kepala zombie. Akhirnya mereka terlepas dari bahaya. Tidak ada yang menyalahkan wanita itu. Anne juga dengan hati-hati mengobati luka di kakinya. Tapi tempat kemah ini sudah diketahui zombie. Dan mereka harus segera pergi. Setelah mendengar saran pria itu, Anne akhirnya setuju untuk pergi bersamanya. Anne datang ke makam istrinya dan anaknya. Dan mengucapkan salam pisah. Sebelum pergi, mereka masih perlu mencari beberapa makanan. Kali ini, pria itu memilih untuk mengalihkan perhatian zombie. Pria itu menggunakan pisau untuk menggores lengannya. Dan mengoleskan darah ke badannya. Menjadikan dirinya sebagai umpan untuk mengalih perhatian zombie. Kemudian bau darah semakin kuat. Suara-suara zombie terdengar dari kejauhan. Kemudian dari kejauhan kelihatan zombie-zombie yang menyerang ke arah pria itu. Pria segera melarikan diri. Dia berlari ke tepi jalan. Kemudian mengangkat seember air urin untuk menghilangkan bau darahnya. Tapi bau urin tidak berhasil menutup bau darahnya. Zombie mengejar ke arahnya. Pria itu tidak berani berlari ke arah kemah. Terpaksa dia lari ke tempat lain untuk mengalihkan perhatian zombie. Di sisi lain, Anne yang tubuhnya penuh dengan kotoran hewan, membawa wanita itu bersamanya. Saat zombie sudah dialihkan, mereka masuk ke rumah orang lain untuk mencari makanan. Anne mengambil makanan di dalam dapur. Tapi dia tidak mengetahui bahwa wanita itu terus melihatnya. Saat dia mau pergi, dirinya dipukul hingga pingsan. Wanita itu mengikat Anne di lemari. Kemudian melepaskan maskernya. Suara ini akan segera mendatangkan zombie. Dan wanita itu segera kabur dengan semua makanannya. Tak lama kemudian, zombie sudah di depan rumah. Anne berusaha melepaskan talinya. Kemudian dia mengambil air deterjen untuk menghilangkan bau badannya. Kemudian Anne bersembunyi di kulkas. Dan berhasil keluar dari bahaya. Saat sudah tidak ada gerakan di luar, Anne perlahan-lahan membuka kulkas. Dan berjalan keluar. Saat dia baru keluar rumah. Setelah membunuhnya, Anne segera ke tempat kemah. Dan wanita itu berlari ke tepi jalan. Tapi lupa menghilangkan bau badannya. Dia kembali ke tempat kemah dan bertemu ayah tirinya. Tapi zombie sudah mengejar mereka dari baunya. Ayahnya menyuruh wanita itu berlindung di dalam mobil. Dirinya bertarung sendiri dengan zombie. Saat Anne sampai di sana, pria itu sudah dikepung zombie. Dia segera menembak salah satu zombie. Kemudian membidik yang kedua. Sayangnya tembakan tidak kena. Saat ini hanya tersisa satu peluru. Pria di depan mobil itu dan wanita yang ada di dalam mobil masih diserang oleh zombie. Jika dia menyelamatkan seorang, maka yang lain akan meninggal. Siapa yang harus dia pilih? Tak ada yang menyangka. Terakhir pria itu yang mati. Dan Anne membawa wanita itu pergi. Kenapa dia menyelamatkan orang yang ingin membunuhnya? Karena Anne tahu, saat krisis ini, kematian adalah sebuah kemenangan. Hidup adalah hal yang paling menderita, terutama jika kehilangan semua keluarga. Sakit ini sudah dirasakan Anne. Jadi dia menyelamatkan wanita itu. Kelihatan seperti menolongnya. Sebenarnya ini adalah hukumnya yang sadis.